Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya. Oke, ketemu materi IPA di hari ini, yaitu tentang KD 3.1, gerak pada makhluk hidup. Kenapa? Pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang gerak pada benda. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Coba diingat-ingat, makhluk hidup ada 3 macam. Yang pertama, manusia, kita ya pastinya. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan. Maka dari itu, 3 makhluk hidup ini sistem geraknya apa saja? Pada bab ini kalian akan mempelajari satu persatu. Mari kita mulai, persiapkan diri kalian dengan menyimak video berikut ini. Kita masuk pada sub materinya. Yang pertama yaitu sistem gerak pada manusia. Ada 4 poin yang harus kalian pelajari. Berikut tayangannya. Sistem gerak pada manusia. 1. Tulang atau rangka. Yang kedua, persendihan atau artikulasi. Yang ketiga, otot. Dan yang keempat, upaya menjaga kesehatan sistem gerak kita. Untuk yang pertama, tulang atau rangka. Perhatikan anak-anak, berikut adalah gambar mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Terbagi menjadi 3 jenis. 3 jenis kelompok besar ini. Yang pertama yaitu rangka di bagian kepala. Yang kedua, rangka di bagian badan. Nah, pada rangka di bagian badan ini terdapat 4 bagian lagi nanti. Kita ulas satu persatu. Untuk yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Anggota gerak itu meliputi tangan dan kaki. Tetap diperhatikan gambarnya. Pada rangka kepala terdapat tulang dahi. Tulang dahi itu bagian depan kepala kita. Kemudian ada tulang pelipis, bagian samping di atasnya telinga. Kemudian ada tulang air mata berada di tulang mata. Kemudian ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas. Rahang atas ini berarti bagian gigi yang atas. Tulangnya di sana ya. Kemudian di bagian bawah ada tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang beji. Tulang beji ini di bawahnya tulang pelipis, jadi lebih dekat terhadap telinga. Kemudian di bagian belakang kepala terdapat tulang kepala belakang. Nah, ini sifatnya nanti ada yang keras, ada yang lunak. Dan di atasnya ada tulang ubun-ubun. Berikutnya, pada rangka badan terdapat yang pertama adalah bagian mulai leher sampai ke pinggang, yaitu ada tulang dada, ada hulu badan, ada lagi tulang rusuk sejati. Tulang rusuk ini ada banyak, tapi yang atas sejati. Kemudian ada tulang rusuk palsu, bagian yang bawah. Dan antara tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu terdapat rongga antar tulang. Di bagian yang bawah terdapat tulang rusuk melayang. Nah, kemudian bagian dada yang tengah yang ada agak runcing itu disebut taju pedang. Berikutnya, tulang belakang mulai dari leher sampai dengan pada ekor kita, tulang ekor kita. Anak-anak, kalau anak-anak memperkirakan kenapa manusia kok diciptakan tulang ekor, di mana posisinya? Nah, hari ini kita menyimak. Pada tulang belakang kita, mulai tulang leher, terdapat tulang yang berruas-ruas. Tulang yang berruas-ruas ini antara lain tulang pemutar, ada tulang leher, ada tulang punggung,
Ya, tulang punggung ini tempatnya untuk apa? Untuk melekatnya tulang rusuk. Kemudian ada tulang pinggang dan tulang kelangkang, tulang ekor ini berada pada gelang panggul di bawah. Sedangkan pada bagian posisi di bawah perut terdapat tulang usus. Ada juga tulang yang biasa kita pakai untuk menyangga tubuh kita saat duduk disebut tulang duduk. Dan bagian yang sensitif pada tubuh kita adalah tulang kemaluan. Sedangkan pada daerah pundak kita terdapat tulang selangka yang biasanya kalau orangnya kurus biasanya terlihat seperti tulang ada di bagian sebelahnya leher ada tulang yang melintang, ada cekungan. Nah, itu tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat yang di bawahnya. Kemudian rangka anggota gerak pada manusia itu ada tangan dan kaki. Rangka anggota gerak pada tangan mulai dari pundak sampai ujung jari terdapat bagian bulatan dari sendi peluru tulang bahu. Kemudian tulang lengan atas, kemudian tulang hasta. Rangka anggota gerak tangan kita mulai dari atas pundak itu terdapat bagian bulatan berupa sendi peluru tulang bahu namanya. Berikutnya ke bawah ada tulang lengan atas. Kemudian di bagian lengan yang bawah terdapat tulang hasta dan tulang pengumpil. Dan di telapak tangan kita terdapat tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, kemudian tulang jari-jari tangan. Pada kaki, mulai dari paha terdapat tulang paha, tulang tempurung lutut kita terdapat tempurungnya. Kemudian di bawahnya bagian betis terdapat tulang kering dan tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Anak-anak, untuk gambar ini nanti kalau lebih jelasnya anak-anak bisa mengulas kembali, membuka kitab yang sudah kalian terima. Dan di sana pun gambarnya akan lebih jelas. Bu Eni mewakili di sini mengingatkan nanti kalian untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar pada kitab kalian masing-masing. Untuk kerangka pada manusia tadi, mulai tulang kepala sampai tulang kaki, anak-anak nanti akan dibahas dan bahkan di buku kalian sudah ada jenis bentuk-bentuknya. Jadi misalnya tulang kepala bentuknya bagaimana, memipi. Tulang lengan berbentuk seperti pipa. Kemudian bentuk sifat tulang itu ada yang tulang keras, ada yang tulang rawan. Contoh tulang keras seperti jari-jari ini tulang keras. Tapi bagian telinga, hidung tulang rawan. Nah, lebih jelasnya nanti bisa kalian pelajari lagi di buku. Kita lanjutkan pada subtopik berikutnya, yaitu tentang persendian. Persendian atau artikulasi terbagi menjadi 3 macam sendi. Pada manusia terdapat sendi mati, nama lainnya sinartrosis, dan sendi kaku, nama lainnya amfiartrosis, serta sendi gerak atau diartrosis. Masing-masing sendi ini kita ulas. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis terletak pada sumsum tulang, pada tulang itu sendiri, dan pada serabut-serabut penghubung tulang. Sedangkan pada sendi kaku atau amfiartrosis terletak pada, nih perhatikan, pada tulang juga. Ada tulang yang keras, ada tulang rawan. Nah, tulang rawan ini biasanya gabung atau berdekatan dengan serabut-serabut penghubung tulang serta sumsum tulang. Pada sendi gerak atau diartrosis ini bermacam-macam. Ada sendi geser, bentuknya bergeser, menggeser ke samping. Ada sendi engsel. Sendi engsel ini seperti gerakan pintu saat dibuka dan ditutup. Ada sendi putar, ada sendi peluru,
ada sendi pelana. Nah, pada tubuh kita bagian mana, misalnya bagian lengan, siku lengan kita pada gambar ini termasuk sendi apa? Oh, sendi ensel. Pada telapak tangan, bagian pergelangan tangan termasuk sendi apa? Oh, sendi putar. Nah, pada jari-jari termasuk sendi engsel. Bagaimana pada bahu kita? Pundak kita ini termasuk sendi apa ya? Sendi pelana. Demikian pula pada kaki. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi dan memperbanyak informasi, membuka buku kalian masing-masing, menyebutkan macam-macam jenis sendi gerak ini terletak pada bagian tubuh kita yang mana. Untuk subtopik yang berikutnya yaitu tentang otot. Anak-anak, otot terbagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot luri, dan otot jantung. Lebih lengkapnya, ini nanti Bu Eni akan tayangkan sebuah tabel berupa ciri-ciri dari masing-masing otot dan letaknya di mana. Coba kalian simak tabel berikut ini. Perbandingkan antara 3 otot berikut ini. Ada gambarnya. Otot polos itu terdapat banyak sitoplasma yang titik-titik kecil, tapi di tiap ototnya memiliki 1 inti sel. Sedangkan pada otot luri, nah ini pada otot luri ini dilihatkan inti selnya banyak, tapi terpisah dengan garis-garis seret-seret itu yang disebut dengan sitoplasma bergaris. Ada yang namanya batas antar sel. Kemudian ada juga cabang yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Sedangkan otot jantung ini terdapat pula inti selnya, terdapat sitoplasma bergaris, dan ada batas antar satu sel dengan sel yang lain. Berikut perbedaannya pada tabel. 1. Bentuk sel untuk otot polos berupa gelondong dengan ujung saling meruncing. Sedangkan otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Tapi kalau otot luri berbentuk memanjang, silindris, serabut, ujungnya tumpul. Berikutnya untuk inti sel. Pada otot polos, inti selnya 1 di tengah-tengah. Sedangkan kalau otot jantung, inti selnya banyak, terletak di tengah-tengah, tapi ada jeda tempat atau jaraknya. Kemudian pada otot luri memiliki inti sel banyak, seperti ini. Sitoplasma, ciri yang ketiga. Otot polos, sitoplasmanya itu tanpa garis, jadi polos. Sedangkan pada otot jantung dan otot luri itu masing-masing memiliki sitoplasma bergaris yang sifatnya melintang seperti bersekat-sekat, seperti itu. Berikutnya, ciri yang keempat, cara kerjanya. Kalau otot polos itu bekerja secara spontan, di luar kehendak kita. Jadi kita tidak menyadari kalau otot polos ini bekerja. Sedangkan kalau otot jantung dan otot luri itu kerjanya itu sama halnya pada otot jantung. Otot jantung pun bekerja tanpa kita sadari, di luar kehendak kita. Namanya involuntar, yaitu kita nggak menyadari jantung itu memompa, tapi dia bekerja. Ini di luar kehendak kita. Beda dengan otot luri. Otot luri ini bekerja sesuai kehendak kita. Jadi kita merasakan dan kita seolah-olah yang memberi perintah. Berikutnya ciri yang kelima, kecepatan kontraksinya. Kalau otot polos, kontraksinya lambat. Otot jantung, kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Jadi ada teratur. Sedangkan kalau otot lurik, kontraksinya bersifat cepat. Keenam, kemampuan kontraksi. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama, tidak mudah lelah, karena kita nggak menyadari dia bekerja terus. Otot jantung juga sama, kita tidak menyadari kalau dia bekerja terus, bersifat lama dan tidak mudah lelah. Sedangkan kalau otot luri, nah kontraksinya ini dalam waktu yang lama, tapi kita merasakan lelah karena kita yang merasakan memerintah otot itu untuk bekerja.
Begitu besar kuasa Allah, kuasa Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan otot polos, otot jantung di luar kehendak kita, tapi dia tetap bekerja teratur dan tidak mudah lelah. Coba anak-anak bayangkan, seandainya otot polos dan otot jantung ini mudah lelah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Pastinya kita akan merasakan kesulitan untuk beraktivitas. Betul bu tidak? Nah, nomor 7, bagaimana letaknya? Ini yang penting. Otot polos itu terletak pada seluruh dinding penyusun organ dalam kita. Berarti pada jantung, pada paru-paru, pada ginjal, pada usus, pada lambung terdapat otot polos. Sedangkan kalau otot jantung khusus ada pada organ jantung. Berarti pada organ jantung terdapat otot polos dan otot jantung juga. Sedangkan otot lurik terletak pada tulang dan rangka kita. Nah, ini yang menandakan bahwasanya otot lurik tadi kita seolah-olah yang memerintah. Tulang kita digerakkan, rangka kita digerakkan itu karena kita yang memerintah. Berarti sesuai kehendak manusia. Bagian otot, ada otot bisep, ada otot trisep. Seperti pada gambar berikut ini. Coba dilihat. Gerak antagonis pada otot. Maksudnya ada beberapa otot memiliki sifat antagonis. Sifat antagonis itu bersifat saling berlawanan. Perhatikan gambar berikut ini. Antara otot trisep dan otot bisep mengalami relaksasi dan kontraksi secara bergantian. Nah, kalian sudah mempelajari tentang macam-macam otot, tulang, dan sendi. Coba anak-anak, kita sudah diberi oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, begitu banyak kenikmatan. Bagaimana cara kita untuk merawat pemberian Allah ini agar bisa kita manfaatkan sebaik mungkin? Nah, bagaimana caranya? Kita simak tayangan berikut ini. Nah, cara upaya-upayanya, di antaranya Bu Eni bisa membacakan secara acak ya. Anak-anak bisa menjaga kehidupan kita dengan sehat, dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan kemudian anak-anak juga bisa minum vitamin untuk menjaga kesehatan tulang kita. Berarti vitamin yang mengandung kalsium. Kemudian anak-anak membiasakan olahraga yang teratur, berjemur, dan kemudian anak-anak juga bisa melaksanakan olah fisik, mungkin olahraga yang bisa membentuk otot kita. Jadi otot kita bisa sehat, bisa terawat dengan baik. Demikian upaya-upaya yang bisa kalian lakukan. Nah, kemudian Bu Eni ingatkan, ada salah satu upaya yang sudah tercantum di sini. Anak-anak, pada saat kalian melakukan aktivitas, selalulah berhati-hati. Contoh, pada saat kalian duduk itu posisi yang baik bagaimana? Harus tegak, tulang punggung harus tegak, jangan membungkuk ke depan, jangan membungkuk ke belakang, atau bahkan membungkuk ke samping. Nah, ini akan membentuk pertumbuhan tulang yang buruk. Nah, setelah pertemuan hari ini, nanti Bu Eni berikan tugas. Ya, Bu Eni berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti ada tugas mandirinya. Oke? Nah, simak nanti tugasnya di Google Classroom kalian. Bu Eni akhiri pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian fahami dengan baik. Dan tugas untuk hari ini jangan dijadikan sebuah beban anak-anak, karena ini sebuah pemahaman kalian yang Bu Eni tanyakan lagi. Kalian bisa menyimak kembali video ini, diputar lagi, atau kalian membaca buku yang sudah kalian terima dari perpustakaan sekolah. Seperti itu ya. Oke, Bu Eni akhiri hari ini. Tetap semangat dalam belajar, dan Bu Eni berharap kalian bisa semakin pandai belajar mandiri, tidak mudah putus asa. Oke, kita lanjutkan pertemuan lagi di waktu yang akan datang dengan materi kelanjutan, yaitu gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, Bu Eni akhiri hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.